Lah bayangkan kalau menginap, betapa Yanda dan Bunda itu, wow, amazing. Apalagi banyak sekali kan anggota pramuka siaganya. Jadi itulah mungkin. Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Karota dalam Radar Edukasi, berbagi wawasan menambah pengetahuan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi kepramukaan, yakni pramuka siaga. Siaga, siap sedia, begitu jargonnya teman-teman, karena ini berbicara tentang anak-anak. Lanjut, pengertian dan sejarah pramuka siaga. Siaga merupakan sebutan bagi anggota pramuka yang berusia 7-10 tahun. Biasanya berada pada tingkatan SD teman-teman. Nah, kalau teman-teman dari TK gimana Kak? Masuk siaga atau masuk golongan apa? Nah, setahu saya golongan terendah atau golongan terkecil dari gerakan pramuka itu adalah pramuka siaga karena usianya adalah 7-10 tahun. Nah, biasanya itu kan anak-anak TK itu kan usianya belum 7 tahun kan teman-teman. Nah, jadi belum masuk kategori siaga ataupun yang lainnya gitu. Tidak tahu nanti ke depannya mungkin ada kelompok TK itu ada apa gitu namanya gitu. Ya, siapa tahu ada ya teman-teman ya. Selanjutnya berbicara tentang kiasan pramuka siaga. Nah, pramuka siaga itu sesuai dengan kiasan pada masa perjuangan bangsa Indonesia. Pada saat rakyat Indonesia bersiaga untuk mencapai kemerdekaan, dengan berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908, nah lahirnya Budi Utomo ini menjadi tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Itu yang memprakarsai hadirnya pramuka siaga. Nah, selanjutnya kode kehormatan pramuka siaga. Nah, kode kehormatan pramuka siaga itu ada dua teman-teman. Yang pertama adalah Dwi Satya atau janji pramuka, dan yang kedua adalah Dwi Dharma. Loh, Karota, bukannya biasanya tuh Trisatya ya? Bukannya biasanya tuh Desedharma ya? Kok ini beda? Nah, karena orientasi dari pramuka siaga itu masih orientasinya kekeluargaan teman-teman. Jadi berbeda dengan Trisatya dan Dasadharma. Kalau pramuka siaga ini menggunakan kode kehormatannya adalah Dwi Satya dan Dwi Dharma. Nah, dua kode kehormatan tersebut adalah standar moral bagi seorang pramuka siaga dalam bertingkah laku di masyarakat hingga dapat menjadi pramuka siaga seutuhnya. Nah, kita bahas kali ini adalah Dwi Satya. Nah, Dwi Satya di sini akan Karota bacakan. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga, dan setiap hari berbuat kebajikan. Kalau di tingkatan penggalang, penegak, pandega, itu biasa disebut dengan panggilan Kak, ya kan? Pembinanya Kak kan? Kakak pembina, dan lain sebagainya. Berbeda dengan pramuka siaga teman-teman. Pramuka siaga itu memanggil pembinanya adalah Yanda dan Bunda. Karena memang masih kecil ya, jadi kayak orientasinya itu beliau pembina itu sebagai orang tuanya atau yang mengawasi mereka, yang mengasuh mereka selama kegiatan berlangsung, seperti itu. Nah, selanjutnya ada Dwi Dharma. Dwi Dharma yang pertama adalah siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya, baik itu yang di rumah maupun di sekolah. Dan yang terakhir adalah siaga berani dan tidak putus asa. Jadi memang orientasinya siaga ini harus jadi tanda kutip, yakni orientasinya masih keluarga karena masih kecil ya teman-teman. Nah, selanjutnya satuan pramuka siaga. Kalau siaga itu satuan terkecilnya disebut barung. Barung. Kalau penggalang itu regu. Kalau penegak itu sangga. Nah, kalau pramuka siaga itu barung ya teman-teman. Nah,
Satuan terbesar dari atau kumpulan beberapa barung itu disebut perindukan. Nah, setiap barung itu beranggotakan paling banyak 10 anak atau 10 anggota pramuka siaga dan dipimpin oleh ketua atau pemimpin barung, teman-teman. Nah, masing-masing ketua barung ini nanti akan memilih satu orang dari mereka yang akan menjadi pemimpin barung utama. Kalau di SMP atau di tingkat penggalang itu ada pratama dan pratami. Kalau di siaga itu ada pemimpin barung utama yang disebut sulung. Nah, sebuah perindukan terdiri dari beberapa barung yang akan dipimpin oleh sulung itu tadi ya, teman-teman. Gitu. Lanjut. Nah, kegiatan dalam pramuka siaga itu yang paling terkenal adalah pesta siaga. Dan perlu dijadikan pengetahuan, teman-teman. Kalau siaga itu tidak boleh kegiatan menginap. Jadi harus hari itu selesai, gitu. Nah, pertemuan untuk golongan pramuka siaga itu disebut pesta siaga. Nah, pesta siaga itu diselenggarakan dalam atau gabungan dari beberapa bentuk acara dari di bawah ini, teman-teman. Yang pertama, permainan bersama. Permainan bersama itu yang pasti menyenangkan, seperti misalnya puzzle, ada lomba Kim. Tahu lomba Kim? Kemampuan indera manusia. Jadi ada nampan, ya kan? Disiapkan beberapa benda-benda kayak gitu, mulai dari peniti, ada batu, ada pulpen, ada buku, ada bunga, ada uang logam, ada bed, ada HP mungkin, pokoknya ada beberapa barang di situ. Terus semua anggota barung itu dipersilakan untuk melihat. Setelah dilihat, siapa nih diingetin, dikasih waktu nih tertentu nih. Habis itu ditutup, terus suruh nulis, teman-teman. Itu namanya kemampuan indera manusia. Nah, sangat bermanfaat kan untuk apa? Untuk melatih konsentrasi dan memperkuat daya ingat, seperti itu. Nah, selain itu ada pameran siaga. Jadi memamerkan karya-karya kayak gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada pasar siaga atau bazar. Di sini gunanya untuk melatih pramuka siaga untuk belajar berdagang atau jual beli. Jadi di situ tetap didampingi oleh Yanda dan Bunda ya pastinya. Nanti setiap anggota pramuka siaga itu berjualan, yang beli itu masyarakat luar seperti itu, tapi tetap didampingi ya, teman-teman. Itu yang paling penting. Selanjutnya, Dharma Wisata. Dharma Wisata ini mengunjungi tempat wisata bersama-sama seperti itu. Wah, menyenangkan sekali ya. Selanjutnya ada pentas seni budaya. Pentas seni budaya di sini setiap barung silakan menampilkan, boleh nari ya kan, boleh puisi, boleh teater, boleh menyanyi, boleh apa saja boleh ditampilkan di situ. Nah, selanjutnya ada karnaval. Karnaval ini adalah kegiatan yang ditunggu-tunggu karena berjalan konvoy, jalan-jalan gitu, memamerkan hasil karya lah, yel-yel, atau masih banyak yang lainnya. Nah, yang terakhir adalah perkemahan 1 hari atau persari. Seperti yang Karota sampaikan di awal, bahwasanya kegiatan pramuka siaga ini tidak boleh menginap. Jadi perkemahan 1 hari ini pun dilaksanakan dari pagi sampai siang atau mungkin maksimal sampai sore. Jadi nggak boleh terlalu lama, teman-teman. Gitu, karena memang itu tadi pramuka siaga itu kan masih kecil-kecil, ya kan, anak-anaknya. Jadi harus perlindungannya tuh ekstra. Bayangkan teman-teman, masih banyak yang ngompol lah, yang apalah, yang maem harus disuapin lah. Bayangkan kalau menginap, betapa Yanda dan Bunda itu, wow, amazing. Apalagi banyak sekali kan anggota pramuka siaganya. Jadi itulah mungkin salah satu alasan kenapa tidak diperbolehkan siaga untuk menginap gitu. Nah, sekian materi pada kesempatan kali ini. Jika kalian menyukai video ini, silakan like, comment, dan subscribe. Terima kasih, sekian dari Karota. Bye!